Fudail bin Iyad merupakan salah satu sufi besar dalam sejarah tasawuf. Sebelum menjadi seorang sufi, dikisahkan bahwa ia memiliki sejarah masa lalu yang kelam. Sebagian penulis meragukan kebenaran kisah Fudail ini, namun kebanyakan sejarawan mempercayainya. Terlepas dari perdebatan atas keaslian cerita masa lalu Fudail bin Iyad, ada pesan di balik kisah-kisah Fudail ini yang sangat penting untuk menjadi bahan renungan bagi kita dalam memandang orang lain yang kita anggap sebagai ahli maksiat. Sebab, bisa jadi seorang ahli maksiat yang kita jelekan dan kita sebarkan keburukannya itu justru termasuk golongan orang yang kelak bertaubat kepada Allah. Sementara kita yang merasa baik, akibat kita menghina orang yang kita anggap ahli maksiat itu, justru tercatat sebagai orang sombong yang mengakhiri hidupnya dengan su'ul khatimah. Naudzubillah min dzalik. Bukankah kemaksiatan yang mewariskan rasa hina dan rendah di hadapan Allah lebih baik daripada ketaatan yang mewariskan rasa ujub dan sombong? Berikut ini kisah pertaubatan Fudail bin Iyad. Hutan yang terletak antara Abyur dan Marwa pada saat itu dikenal sebagai hutan paling menakutkan bagi para musafir dan pedagang yang hendak lewat. Hampir setiap saat Fudail bin Iyad melakukan aksi begalnya di hutan itu. Sampai-sampai para musafir dan pedagang saling berpesan agar melewati jalan lain. Karena Fudail tidak segan-segan merampas harta musafir dan pedagang untuk dipergunakan bersenang-senang. Aksi Fudail ini terus berlangsung hingga dia berjumpa dengan seorang gadis. Di tengah kehidupan kelam itu, dia jatuh cinta kepada seorang gadis yang dijumpainya itu. Kesibukan memikirkan si gadis pujaannya pada akhirnya membuat Fudail sedikit demi sedikit melupakan aksi begalnya. Pada suatu malam, tatkala rasa cinta menguasai hatinya dan rasa rindu tak lagi mampu ditahannya, dia membuat rencana untuk menemui gadis pujaannya itu. Di paruh malam yang akhir, di mana orang-orang sedang larut dalam mimpinya kecuali orang saleh yang menghabiskan malamnya dengan bermunajat kepada Robnya, Fudail berangkat menuju rumah kekasihnya. Tatkala dia melihat rumah sang gadis, terbayang olehnya bahwa dia sedang di hadapan dandanan terindah sang kekasih yang lagi dalam penantian untuk menyambutnya. Di tengah-tengah perasaan demikian, Fudail segera mencari cara untuk masuk ke dalam rumah sang gadis. Lalu dia memutuskan untuk naik ke atas tembok rumah itu. Namun sebelum melompat ke dalam, dia berusaha mendengarkan suara yang mungkin didengarnya supaya dia yakin menemui gadis itu di saat yang tepat. Di saat-saat demikian, Fudail mendengar suara orang saleh membaca ayat Al-Quran. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka lalu hati mereka menjadi keras. Dan banyak di antara mereka adalah orang-orang fasik. Surat Al-Hadid ayat 16. Pada saat itu, rasa cinta yang tumbuh dalam diri Fudail telah melembutkan hati dan membebaskannya dari ketololan nafsunya. Karena itu, tatkala kalimat-kalimat Tuhan yang penuh dengan rasa kasih dan teguran sayang itu terdengar di telinganya dan dibarengi dengan kesalehan pembaca yang bacaannya dapat menyentuh kalbu para pendengarnya, maka Fudail tak berdaya hingga dia terjatuh dan menangis menyesali betapa selama ini dia telah keluar dari fitrahnya sebagai hamba Allah yang mencinta dan menyayang sambil berucap dengan suara yang dapat memecah keheningan malam, "Sekarang tiba saatnya wahai Tuhanku." Malam itu, terjadilah perdamaian antara seorang hamba dengan Tuhannya.
Malam itu terjadilah penguburan seorang penjahat dan pembegal yang bernama Fudail bin Iyad, untuk kemudian terlahir Fudail yang baru yang nantinya menjadi salah satu sufi besar. Setelah kejadian ini, Fudail pergi untuk bermalam di sebuah rumah penginapan untuk kemudian kembali ke tempat tinggalnya. Di penginapan ini, dia mendengar satu rombongan bermusyawarah soal rencananya berangkat di malam hari dan jalan mana yang akan dilalui. Mereka berkata, jalan yang terdekat ada Fudail. Kita khawatir dia merampok harta kita. Salah satu dari mereka ada yang berkata, sebaiknya kita menunggu pagi saja, karena jalan tidak aman dari Fudail. Mendengar perkataan rombongan ini, Fudail menangis sambil berkata kepada dirinya, wahai diri yang jahat, celaka kamu dari siksa Allah. Kamu telah membuat orang muslim ketakutan. Inilah lidah-lidah mereka bersaksi atas kejahatanmu. Lalu Fudail menemui rombongan tersebut, Allah telah membersihkan jalan dari Fudail. Ini dia sudah bertaubat di antara kalian. Aku berharap kalian tidak menemuiku kecuali sedang berlindung kepada Allah di Baitul Haram. Setelah itu, dia pergi menuju Baitul Haram, Mekah, sambil berkata kepada dirinya sendiri, aku berjalan di malam hari untuk perbuatan maksiat dan kaum muslim di sini merasa takut kepadaku. Seolah aku ini tidak dikirimkan kecuali untuk menghalangi mereka. Wahai Allah, sungguh aku bertaubat kepadamu dan aku menjadikan taubatku berdampingan dengan Baitul Haram. Meski Fudail telah kembali ke jalan Tuhannya, namun dia tidak lupa terhadap masa lalunya yang kelam itu. Karena itu semakin bertambah kedekatan dan pengagungan Fudail kepada Allah, maka semakin bertambah pula rasa takut dan kesusahannya karena mengingat masa lalunya itu, terutama tatkala dia mendengar nama Allah atau ayat-ayat Al-Quran. Ibrahim bin Al-Ash'ash berkata, aku tidak melihat seorang pun yang Allah lebih agungkan dalam hatinya melebihi Fudail bin Iyad. Tatkala nama Allah disebut atau dia mendengar Al-Quran maka tampak rasa takut dan susah pada dirinya dan kedua matanya mengalirkan air mata hingga orang yang dihadapannya merasa sangat kasihan. Dia selalu tampak susah dan berpikir keras. Kesusahan Fudail tersebut seringkali juga berpengaruh pada sahabat-sahabat dan santri-santrinya. Meski sebenarnya mereka ahli ibadah, waro, zuhud dan termasuk orang yang makrifat kepada Allah, namun mereka merasa diri mereka lebih pantas untuk susah dibanding Fudail. Abdullah bin Mubarak berkata, jika aku melihat Fudail bin Iyad maka dia memperbaharui rasa susahku terhadap dosa-dosaku. Sehingga aku membenci diriku karena dosa-dosaku.